Jadi intinya begini teman-teman ya. Kalau teman-teman menjumpai warna kabel kuning strip hijau, walaupun yang ini bukan biru dan bukan coklat, misalnya merah, hitam atau yang lain, tapi ada warna yang satu yaitu kuning strip hijau, maka kuning strip hijau ini bisa dipastikan secara standar internasional dia adalah, ini untuk positif, ini negatif, ini ground. Nah, apa itu fungsi ground? Kalau listrik di rumah yang bagus adalah listrik yang memiliki grounding atau Itu yang netralnya ini dihubungkan ke tanah ya. Jadi nanti perhatikan, teman-teman perhatikan kalau di gardu-gardu itu biasanya ada kabel yang ditancap di tanah. Nah, itulah ground ya. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan menjelaskan fungsi kabel 3 pada steker ya, atau pada cok-cokan. Ini saya kebetulan sudah memiliki kabel. Jadi kalau di stop kontak itu ada 3 terminal teman-teman ya. Ini terminal 1, terminal 2, terminal 3. Ini untuk positif, ini negatif, ini ground. Nah, apa itu fungsi ground nanti saya jelaskan ya. Kemudian cara memasangnya seperti apa. Ini kebetulan sudah ada kabel. Jadi kabel ini isinya ada 3 ya. Ada 3 kabel. Yang satu warna biru, kemudian yang satunya warna coklat, yang satunya warna kuning strip hijau. Jadi intinya begini teman-teman ya. Kalau teman-teman menjumpai warna kabel kuning strip hijau, walaupun yang ini bukan biru dan bukan coklat, misalnya merah, hitam atau yang lain, tapi ada warna yang satu yaitu kuning strip hijau, maka kuning strip hijau ini bisa dipastikan secara standar internasional dia adalah ground ya. Ground atau grounding atau pentanahan atau earth ya, atau kata lain pengaman ya, pengaman gitu ya. Sementara di ujung lainnya teman-teman bisa perhatikan ini ada yang 1, 2 dan 3 ya. Jadi ini positif katakanlah, yang ini negatif, lalu yang groundnya itu ada di pinggir-pinggir sini. Ini groundnya ini ground ini ya. Jadi ada 3 terminal ini ya, 1, 2, 3. Di ujung sini juga ada 3 kabel. Nah, sekarang kita akan terapkan ke sini ya. Kita akan terapkan ke stop kontak ini. Caranya adalah teman-teman sambung dulu yang ini ya, biru ya. Warna biru, kemudian yang satunya warna coklat di sini. Oke, lalu kita kancing teman-teman. Kenapa kita kancing ini? Tujuannya teman-teman, kalau kita tarik dia tidak lepas gitu ya. Jadi posisinya seperti ini, yang satu terminalnya di sini, yang satu di sini. Lalu yang ini groundnya ya. Groundnya itu kita sambung ke sini. Kalau teman-teman ada yang mengatakan bagaimana kalau kabelnya cuma 2 ya. Kalau kabelnya cuma 2 berarti groundnya nggak ada gitu ya. Sehingga yang bagian ini kita tidak pasang. Tujuannya apa teman-teman pasang ground? Jadi dengan dipasang ground ini sistem keamanan dari listrik itu terjaga. Contoh misalnya kalau teman-teman di kulkas itu ada nyetrum sedikit gitu ya di bodinya, itu bisa dihilangkan dengan cara menghubungkan bodi kulkas ke tanah ya. Sama dengan ini sistemnya ya. Jadi kalau
listrik di rumah yang bagus adalah listrik yang memiliki grounding atau ground. Biasanya itu di stop kontaknya ada 3 kabel seperti itu ya. Jadi ini sudah bisa ditutup. Kita tutup ya teman-teman. Teman-teman, nanti saya akan jelaskan sistem ground listrik dari PLN itu seperti apa ya. Kemudian sebenarnya kalau di listrik arus bolak-balik atau listrik dari PLN itu sebenarnya tidak ada istilah positif negatif ya. Yang ada adalah istilah fast dan netral ya. Fast dan netral. Fastnya itu ada 3 ya, netralnya 1 ya. Atau dengan bahasa sederhananya positifnya ada 3, negatifnya ada 1. Cuman yang masuk distribusi ke rumah-rumah itu adalah positif 1 dan negatif atau netral 1. Kecuali pabrik-pabrik atau mesin-mesin yang menggunakan 3 fase, nah itu 3 kabel yang masuk. Kalau di rumah itu hanya 2 kabel seperti itu ya. Kegunaan dari ground ini adalah apabila terjadi konsleting atau arus lebih, misalnya terjadi petir gitu ya, maka sistem grounding ini dapat mengamankan tegangan lebih ya, atau arus induksi yang mungkin di bodi-bodi mesin itu ada strumnya. Dengan adanya grounding maka induksi itu akan hilang seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan teman-teman bagaimana sih sistem pentanan atau grounding yang ada di jaringan listrik distribusi. Teman-teman, saya jelaskan sedikit mengenai sistem grounding atau pentanaan pada jaringan listrik distribusi yang kemudian nanti akan masuk ke rumah-rumah. Teman-teman tentu tahu yang namanya transformator atau trafo ya. Trafo itu letaknya di tiang, di jalan. Biasanya ada kotak, kemudian kabel-kabel masuk di situ. Itulah namanya trafo ya, trafo. Nah, sistem trafo itu adalah ada kumparan primer yang sebelah kiri, ada kumparan sekunder. Kemudian kumparan primer itu hubungannya adalah hubungan segitiga ya. Segitiga itu artinya ini ada 3 kabel yang masuk ke trafo, kemudian yang keluar ada 4 ya. Perhatikan teman-teman di sini, untuk kumparan primer itu ada 3 kabel, kumparan sekunder ada 4 kabel. Kalau kita perhatikan, ini 3 ini adalah positif semua teman-teman ya, atau fase namanya. Fase R, S, T. Jadi yang merah ini R, yang kuning itu S, yang hitam ini katakanlah T gitu ya. Kemudian kita masukkan ke kumparan sekunder ini. Di kumparan sekunder itu ada namanya hubungan bintang ya, dari segitiga ke bintang ya. Jadi kumparan primernya itu segitiga, kumparan sekundernya itu rangkaian bintang. Dimana di bintang itu ada 4 output ya. Jadi kalau kita ambil katakanlah ini, yang ini, perhatikan gambar sebelah kanan. Jadi kalau R dengan S itu 380, S dengan T itu 380, R dengan T itu juga 380 volt tegangannya. AC ya. Ini 380 ini. Yang di sini bisa sampai tegangannya sampai 20.000 volt ya. Kemudian yang masuk ke rumah-rumah adalah R dengan 0 atau R dengan netral itu ya. Ini contohnya ini R dengan 0. Itu tegangannya 220. Kemudian S dengan 0 itu 220. Kemudian T dengan 0 itu 220. Jadi yang masuk ke rumah-rumah itu hanya 2 kabel. Kecuali yang mesin-mesin atau pabrik ya. Misalnya mesin somil listrik menggunakan motor 3 fase. Maka nanti yang masuk adalah kabel 3 ini, 3 fase ini, tanpa negatif ya. Tapi kalau yang masuk ke rumah itu menggunakan negatif. Nah, biasanya pada saat teman-teman perhatikan di tiang trafo atau di tiang gardu trafo, itu yang netralnya ini dihubungkan ke tanah ya.
Jadi nanti perhatikan, teman-teman perhatikan kalau di gardu-gardu itu biasanya ada kabel yang ditancap di tanah. Nah, itulah ground ya. Dia dihubungkan kemana? Dia dihubungkan ke kamennya ini ya, kamen dari trafo bintang ini ya, trafo bintang ini. Di kamennya itu dihubungkan ke tanah. Sehingga kalau teman-teman memegang listrik bagian negatif atau netral, jadi kalau teman-teman pakai test pen itu yang nyala itu yang fast atau yang positif, yang tidak nyala itu adalah yang netral. Apakah bisa dipegang? Bisa teman-teman. Jadi teman-teman bisa pegang yang netralnya, walaupun teman-teman injak tanah itu tidak masalah, bisa dipegang. Teman-teman tidak akan kestrom. Kenapa? Karena memang netral ini dihubungkan ke tanah gitu ya, pada gardu-gardu trafo ya, itu dihubungkan ke tanah. Tapi jangan sekali-kali teman-teman megang fase ya, baik itu R, S atau T ya. Kalau ke rumah itu yang nyala itu ya, itu fase atau positif namanya. Jangan sekali-sekali teman-teman megang yang nyala di test pen itu langsung terhubung ke tanah atau kaki teman-teman basah injak tanah gitu ya. Tapi kalau teman-teman supaya nggak kestrom, teman-teman boleh naik ke bangku kayu yang kering ya. Teman-teman bisa pegang satu aja yang positifnya. Kalau yang negatif tadi kan sudah jelas, walaupun teman-teman posisinya ada injak tanah, megang nggak akan kestrom. Tapi kalau yang positif teman-teman harus ada isolator kakinya, entah itu pakai sepatu yang tidak terkonek dengan tanah atau teman-teman bisa naik di atas kursi atau meja gitu ya. Nah seperti itu. Nah itulah sistem grounding yang diterapkan di jaringan listrik distribusi pada gardu trafo ya. Jadi bagian kamen atau bagian negatif atau bagian netralnya ini dihubungkan ke tanah. Lalu tanah itu sebagai penghantar, maka secara langsung maka negatif itu juga terhubung ke tanah dan ke rumah kita gitu. Sehingga kalau teman-teman misalnya di rumahnya negatifnya putus misalnya dari tiang ya, kemudian positifnya masih nyala, teman-teman bisa mendapatkan negatif dari mana? Bisa dari tanah. Jadi negatifnya dari tanah, positifnya dari PLN. Apakah bisa menyalakan lampu? Bisa ya. Tegangannya sama atau tidak? Tergantung hambatan dari tanah. Kalau hambatannya bagus, artinya hambatannya kecil, maka penghantarnya juga bagus dan menyebabkan tegangan itu bisa sampai 220 seperti itu ya. Lalu bagaimana cara membuat sistem grounding di rumah kita yang baik? Sistem grounding yang baik, teman-teman silakan menancapkan kabel grounding itu ke tanah yang hambatannya kecil atau resistannya kecil ya. Untuk menentukan kecil besarnya resistan, teman-teman bisa melihat secara kasat mata, yaitu kalau tanahnya basah biasanya hambatannya kecil dan itu bagus untuk dijadikan pentanahan atau grounding di sistem instalasi rumah kita. Jadi seperti itu teman-teman penjelasan singkat mengenai apa fungsi dan manfaat dari grounding di instalasi listrik pada rumah kita. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.